Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi struktur pasar. Perkenalkan, nama saya Farid Raffi Pratama Wibowo dengan NIM 2023 11350. Dan perkenalkan juga nama saya ada Anis Lutfia dengan NIM 2023 11166, dan ada Husnul Hanifa dengan NIM 2023 11220. Materi yang pertama yaitu pengertian struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Selanjutnya, penentuan struktur pasar. Penentuan struktur pasar adalah upaya mengklasifikasikan suatu pasar berdasarkan karakteristik dan kondisi yang memengaruhi jalannya kegiatan jual beli. Melalui penentuan ini, dapat diketahui bentuk pasar yang terjadi, apakah termasuk persaingan pasar sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Dengan demikian, penentuan struktur pasar membantu memahami pola persaingan, peran pelaku usaha, serta mekanisme pembentukan harga dalam suatu sistem perekonomian. Selanjutnya, faktor penentu struktur pasar. Yang pertama, ada jumlah penjual dan juga pembeli. Yang kedua, jenis produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga, hambatan masuk pasar. Dan yang keempat, informasi pasar. Selanjutnya, elemen struktur pasar. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua, konsentrasi, yaitu merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2-8 perusahaan. Yang ketiga, hambatan untuk masuk, yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Lanjutnya, jenis-jenis struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar persaingan monopolistik. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar monopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah produsen dan konsumen sangat banyak, dan barang yang ditawarkan atau dijual itu sejenis. Pasar persaingan sempurna merupakan interaksi di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. Pembeli mempunyai informasi sempurna tentang pasar. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik adalah adanya diferensiasi produk, banyak penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar rendah. Oke, selanjutnya ada persaingan non-harga. Persaingan non-harga adalah bentuk persaingan antar perusahaan yang tidak berfokus pada perubahan harga, melainkan melalui cara lain untuk menarik konsumen. Bentuk persaingan ini meliputi peningkatan kualitas barang dan jasa, inovasi produk, pelayanan konsumen yang lebih baik, iklan dan promosi, hingga penciptaan citra merek. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk struktur pasar di mana hanya ada suatu produsen atau penjual tunggal yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu, sehingga penjual tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Ciri-ciri
hanya ada satu penjual, produsen sebagai penentu harga, hambatan masuk pasar yang tinggi, tidak diperlukan promosi karena tidak ada pesaing. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar industri yang didominasi oleh jumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memengaruhi harga pasar. Ciri-cirinya produk homogen atau terdiferensiasi, hanya ada beberapa penjual besar yang mendominasi pasar, hambatan masuk tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, sedikit penjual dan banyak pembeli. Produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Ada hambatan dalam mobilitas sumber daya. Contoh, automobile manufacturers. Selanjutnya ada sumber pasar oligopoli. Yang pertama ada skala ekonomi, ada loyalitas merek, dibutuhkan investasi modal besar, mengendalikan bahan baku, proses produksi yang dipatenkan, government franchise, terakhir ada limit pricing. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan beroperasi dalam struktur pasar persaingan sempurna dengan fungsi biaya total C sama dengan 100 ditambah Q pangkat 2, di mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi, harga jual per unit barang adalah 60. Pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah barang Q yang harus diproduksi perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal? Yang kedua, berapa besar laba maksimal yang diperoleh perusahaan tersebut? Penyelesaiannya diketahui fungsi biaya total 100 ditambah Q pangkat 2, harga jual per unitnya sama dengan 60. Penyelesaiannya yang pertama, menentukan jumlah produksi Q untuk laba maksimal. Karena pasar persaingan sempurna, perusahaan adalah price taker, sehingga harga P adalah konstan dan sama dengan pendapatan marginal atau MR. Jadi MR sama dengan P sama dengan 60. Fungsi biaya total C sama dengan 100 ditambah Q pangkat 2. Fungsi biaya marginal atau MC dapat diperoleh dari turunan biaya total terhadap Q. Rumus MC sama dengan DC dibagi DQ sama dengan 2Q. Untuk laba maksimal, MR sama dengan MC, sehingga MR-nya 60 dan MN sama dengan MC-nya 2Q. Jadi Q-nya adalah 30. Yang kedua, menghitung laba maksimal. Pendapatan total atau TR P kali Q 60 dikali 30 sama dengan 1800. Biaya total atau TC pada Q sama dengan 30. TC sama dengan 100 ditambah 30 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah 900 sama dengan 1000. Laba atau P adalah P sama dengan TR dikurangi TC. Jadi 1800 dikurangi 1000 jadinya 800. Jadi perusahaan harus memproduksi 30 unit barang untuk mendapatkan laba maksimal sebesar 800. Jadi kesimpulannya, struktur pasar menunjukkan bagaimana kondisi pasar terbentuk dan berfungsi berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, sifat produk, serta pola persaingan yang ada. Setiap jenis pasar memiliki karakteristik berbeda. Persaingan sempurna dengan banyak penjual dan produk homogen, monopolistik dengan banyak penjual tetapi produk terdiferensiasi, oligopoli dengan sedikit perusahaan besar yang saling bersaing, dan monopoli dengan satu penjual yang menguasai pasar.
Pemahaman terhadap struktur pasar penting agar pelaku usaha dan konsumen memahami mekanisme pembentukan harga, pola persaingan, serta peluang dan tantangan dalam kegiatan ekonomi. Oke, demikian presentasi kali ini saya tutup. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.